Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wal jama'ata min yaumina hadza ila yaumina akhir. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil presentasi kami mengenai surah Luqman ayat 14. Baik, saya baru Nabi. Di sini saya akan menjelaskan kandungan dari surah Luqman ayat 14. Yang pertama itu surah Luqman ayat 14 merupakan wasiat perintah Allah kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Jelas di dalam surah Luqman itu yang berbunyi bahwa selain dari insan dan walidai, insan kita manusia. Walidai berbuat baik kepada orang tua. Caranya dengan cara apa? Ya, tentunya pasti tidak melawan kepadanya, meringankan bebannya, tetap menjalani aturannya, dan yang paling utama tidak berkata kasar kepadanya. Karena di surah lain pun dijelaskan, yaitu surah Al-Isra ayat 23. Nah, di situ jika kita membilanglah saja tidak boleh, apalagi sampai kita membentaknya. Yang kedua, seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung melahirkan dan mengasuhkan dengan penuh sabar. Jelas. Dalam ayat ini yang berbunyi hamalat ummuhu wahnan ala batni wa fisal. Nah, kenapa seperti itu? Dalam ayat ini mengkhususkan kita berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu, karena ayat ini menggambarkan perjuangan seorang ibu untuk membesarkan kita sehingga kita besar hingga sekarang. Nabi Muhammad SAW pun menurunkan supaya kita berbakti kepada ibu terlebih dahulu. Karena Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti terlebih dahulu?" Rasulullah SAW kepada ibumu. Dan sahabat lagi bertanya, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Dan sekali lagi sahabat bertanya, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Dan terakhir sahabat bertanya, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Kepada ayah dan kerabatmu. Nah, ini menjelaskan bahwasannya derajat ibu itu 3 tingkat lebih tinggi dibandingkan ayah. Next. Yang selanjutnya, ayat ini mewajibkan kita untuk bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada orang tua. Dalam ayat ini Allah menggandingkan antara syukur kepadanya dan syukur kepada orang tua. Kenapa demikian? Karena syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua itu sangat berkaitan. Apabila tidak berbakti kepada orang tua, sama saja itu kita tidak bersyukur kepada Allah. Dan tauhid atau akidah kita harus dipertanyakan. Baik, yang terakhir, ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Akan ada pertanggungjawaban, akan ada pertanyaan, bagaimana bakti kita seorang anak kepada orang tua? Apakah kita termasuk anak yang birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua kita, ataukah kita termasuk ukul walidain? Itu semua tergantung pada kita. Maka dari itu kita sebagai anak ketika masih di dunia haruslah berbakti kepada orang tua, khususnya apalagi kita tidak bersyukur kepada Allah. Jika orang tuanya masih hidup, itu sangat mudah surga didapatkannya. Bukan berarti, mohon maaf, jika orang tua sudah meninggal itu tidak ada surga bagi kita. Dengan cara kita mendoakan orang tua kita dengan ketika sudah meninggal, yang pertama itu kita sambung silaturahminya, tetap mendoakannya. Nah, maka dari itu dalam ayat ini kita tetap berbakti kepada orang tua. Marilah kita terus mendoakan orang tua dan khususnya kepada ibu dengan bacaan Rabbil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan dengan doa itu kita termasuk anak yang soleh dan soleha semua. Baik.